Shalom duta-dutanya Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus berkuasa. Dia Allah yang perkasa, yang layak disembah dengan segenap hati kita, yang layak dipuji dengan segenap kekuatan kita di dalam roh dan kebenaran. Kalau pada hari ini saya boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit sharing kebenaran firman Tuhan, saya ambil di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 yang berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andaikan, ya amin. Sampai di situ ya, saya terlalu bersemangat saya ini. Saya kencangin dulu sebentar, Bapak Ibu. Ya. Oke, puji Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi supaya kita lebih diberkati Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Berbicara soal memberitakan firman Tuhan atau Injil, kita harus mempunyai kerendahan hati. Kita harus mempunyai ketulusan hati. Kita harus mempunyai semangat. Kuasa Roh Kudus akan ada bagi kita. Kita menyadari kita ini tidak ada apa-apanya. Ketika kita dipakai Tuhan, mari kita melakukan visi amanat agung. Kita katakan ini karena Tuhan. Jadi ketika kita memberitakan firman, melayani, jangan ada di kita kesombongan. Tetapi kita mau katakan, karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan, itu semata-mata karena kasih Tuhan. Itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau katakan, hari ini kita boleh melayani di Harvest Academy, ini adalah karena kebaikan Tuhan. Jadi jangan kita berpikir kita merasa pintar, kita merasa bisa, kita merasa unggul dari orang-orang lain. Kita merasa bergengsi, lebih hebat daripada orang lain. Tetapi ketika kita dipanggil, kita menjadi orang yang rendah hati. Ketika kita dipanggil, dipilih Tuhan, menjadi duta-dutanya Kristus, bergabung di Harvest Academy, kita menjadi orang yang rendah hati. Ketika kita sudah sampaikan firman Tuhan, kita mau katakan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala penghormatanku hanya Tuhan. Segala pujian penyembahanku hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memilihku dengan kasih-Mu. Jadi ketika itu kita perkatakan ada kerendahan hati dalam hidup kita. Dan kita tidak punya motivasi. Ketika kita beritakan firman. Karena motivasi itu hanya kepada menjangkau jiwa untuk kemuliaan. Di sana dikatakan keharusan, mempunyai keharusan. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Mutlak, mesti, harus sampaikan firman Tuhan. Karena ini adalah perintah amanat agung, yaitu Yesus Kristus. Yang sudah menebus, yang sudah membayar kita lunas dengan darah yang mahal. Jika selama ini saya berpikir, ini tugas hamba Tuhan. Jika selama ini saya berpikir ini tugas semua sekolah teologi. Jadi saya ambil itu sekolah teologi karena saya pikir harus ada bendera saya. Harus ada ijazah saya. Saya ambil sekolah teologi, saya masuk pemuritan, saya masuk sekolah teologi. Karena memang dunia ini menginginkan seperti itu. Tetapi ketika saya masuk di Harvest Academy, itu semua sia-sia. Hanya kita punya hati yang tulus, punya visi yang benar di hadapan Tuhan. Pengetahuan itu perlu, pendidikan itu perlu, titel itu perlu. Tetapi ketika saya masuk tenggelam dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya menangisi meratapi diri saya. Karena selama ini saya pikir ketika saya sudah sekolah teologi, saya dapat sarjana,
Saya berarti sudah leluasa menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya salah. Hari ini siapapun kita yang ada di Harvest Academy, tugasmu dan tugasku beritakan firman. Keadaanmu mau sulit, mau apapun itu situasimu, jangan pernah pandang itu. Sampaikan firman Tuhan, karena ini amanat agung. Amanatnya Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Dia punya pesan sama dengan orang tua, punya pesan kepada anak-anaknya. Jaga ini. Harta yang kuwariskan ini. Berdamailah dengan anak-anakku. Jangan ada kalian berantem, jangan ada kalian berdamai. Tetapi satukanlah visi kalian. Sebelum orang tua itu meninggalkan kita, ada pesan seperti itu kita di surga. Sebelum dia menyediakan rumah bagi kita, dia ada pesan yang tanggung jawab kita penuh di dalam Tuhan. Ada tanggung jawab moral, tanggung jawab seluruh anak-anak Tuhan yang sudah mengaku dia menerima juru selamat sebagai Yesus Kristus yang sudah menebus dia dengan darah yang mahal. Hari ini maju, semangat, beritakan firman, baik keadaanmu ataupun tidak baik. Baik ekonomimu, keuanganmu, itu tidak membuat suatu masalah, tantangan dalam beritakan. Tetapi ketika kita, niat kita baik, niat kita tulus, niat kita baik di hadapan Tuhan akan membela kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan memberi hikmat bagi kita. Karena tujuan Paulus memberitakan Injil adalah supaya memenangkan jiwa. Bukan untuk ada motivasi yang lain. Kita di Harvest Academy jangan ada motivasi yang tidak lain daripada visi amanat agung, yaitu memenangkan jiwa untuk kemuliaan. Kalau itu kita lakukan, otomatis Tuhan bekerja atas kita. Karena dia Allah pencipta alam semesta. Semua yang kita butuhkan tersedia. Kita jadi harus mental raja, jangan mental pengemis. Mental raja. Ketika kita mempunyai Bapa raja, pasti anak-anaknya dicukupi. Seperti itu dengan Pangeran Charles. Anak-anaknya dicukupi. Tidak ada anak-anaknya yang jadi peminta-minta. Hari ini miliki. Jangan pernah miliki mental pengemis. Tapi mental seorang raja. Karakter seorang raja. Tujuan Paulus memberitakan Injil firman Tuhan. Supaya memenangkan jiwa. Tujuan Harvest Academy. Memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Satukan visi kita. Jangan sampai kita dininabobokan oleh keadaan apa, motivasi-motivasi kita. Semua orang telah berdosa. Kita juga telah berdosa. Tetapi ketika Tuhan memberikan keselamatan bagi kita, jangan kita berdiam. Kita layani semampu kita. Jangan takut. Roh Kudus akan bekerja di sana. Roh Kudus akan memimpin. Roh Kudus akan menolong. Kita ini dipanggil dari orang-orang yang tidak berpendidikan, dari orang-orang yang bodoh, hikmatnya terbatas. Tetapi ketika roh itu ada di dalam hidup kita, kita percaya, kita sanggup beritakan firman Tuhan. Di Harvest Academy, beritakanlah firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan, beritakan Injil. Roh Kudus akan menggerakkan hatimu. Roh Kudus akan menuntun. Roh Kudus akan memberikan hikmat kemampuan, hikmat marifat melebihi hikmat manusia. Roh Kudus akan mengubah paradigma kita. Roh Kudus akan mengubah karakter kita. Roh Kudus akan mengubah setiap pandangan kita. Hari ini beritakan firman Tuhan. Hari ini beritakan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu di dalam Markus dikatakan di sana. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini kita baca, benar-benar kita renungkan. Nanti kita baca di rumah masing-masing. Kita baca setelah selesai ruang doa ini. Kita baca, kita renungkan. Saya renungkan di sana, saya dapatkan hikmatnya Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan, tanggung jawab kita semua. Siapapun kita yang sudah dipilih menjadi pengerja-pengerjanya Kristus di dalam Harvest Academy, miliki karakter Kristus, mengasihi, memenangkan jiwa, mengajarkan firman Tuhan. Baru ketika pertobatan sudah ada, kita mau mereka disembuhkan,
dimenangkan, dipulihkan. Karena ketika firman Tuhan tidak kita beritakan, kita celaka. Kita mendapat ancaman hukuman dari Tuhan. Oleh sebab itu, persiapkan hatimu untuk memberitakan firman Tuhan. Persiapkan seluruh hidupmu memberitakan firman Tuhan. Dan jangan takut, Yesus, Roh Kudus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai kepada kita masuk ke dalam kehidupan kekekalan. Dan di sana kita akan dapatkan kasih karunia yang luar biasa, yaitu mahkota kehidupan. Dan kita boleh berbangga di dalam Tuhan. Kita menjadi menteri-menterinya Tuhan. Oleh sebab itu jangan mau kita dibuat hilang hari ini fokus kita. Karena ada sesuatu yang terjadi. Jangan. Kita fokus kepada visi amanat agung. Itu cara iblis untuk mengecoh kita. Tapi di Harvest Academy, ayo fokus. Memberitakan firman Tuhan, jangkau jiwa. Karena jiwa itu milik Tuhan. Jangkau jiwa dengan kasih, dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran. Tuntun mereka supaya mengenal siapa dia juru selamat itu. Jangan bosan-bosan. Jangan jenuh-jenuh. Tetapi melangkah dengan pasti. Karena Allah yang kita sembah itu, dia bekerja, berkuasa atas setiap anak-anak yang mempunyai hati. Bukan melihat harta, bukan melihat wajah, bukan melihat apa yang ada, tetapi hati hambamu yang engkau lihat. Ini buat semua duta-dutanya Kristus di Harvest Academy. Saya tahu bahwa kita semua sudah dipilih, sudah ditampi, sudah diayak, dan kita menjadi gandum yang berisi. Enak. Dan kita mempunyai buah yang tetap di dalam Tuhan. Yaitu buah pertobatan sejati. Tidak digoyahkan akan situasi apapun. Tidak akan berubah dengan situasi apapun. Tetapi tetap punya visi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Menjangkau jiwa sebanyak-banyaknya. Singa Yehuda, bangkitkan semangatmu. Kobarkan apimu. Pakai api Kristus menjangkau jiwa. Selamatkan untuk Kristus, bukan untuk kita. Tetapi kita mengerjakan, menyelesaikan amanat agung. Mari lakukan bersama-sama. Dengan keunitian, kesehatian. Di Harvest Academy, maju bersama. Tidak memandang latar belakang. Tidak memandang keadaan. Tetapi memandang juru selamat. Dia Allah yang hebat. Sebagai penutup buat duta-duta Kristus pada pagi hari ini, saya baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, karena firman, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Itu kata Rasul Paulus di Korintus. Ini kata kita di Harvest Academy. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, karena Tuhan, karena firman, supaya aku mendapat bagian di dalam Kristus, di dalamnya. Jadi lakukanlah firman Tuhan. Dan kita percaya Roh Kudus akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jangan takut ketika kita benar di hadapan Tuhan. Apa yang tidak diberikan Tuhan bagi kita. Jangan takut. Berlangkah pasti bersama dengan Yesus. Nyatakan. Kau membawa api penginjilan, berkobar terus. Saya juga dibangkitkan di Harvest Academy. Kalau selama ini aku sudah sekolah teologi, tapi aku rada takut membawa firman Tuhan. Aku hanya melayani, sudah banyak ku jangkau jiwa-jiwa. Tapi untuk bersaksi, aku susah bersaksi. Ini kelemahanku, aku susah bersaksi. Tapi memang saya sudah lakukan. Setelah aku dimuridkan oleh Bapak Rohani saya, lebih daripada anak, dia muridkan saya, dituntun. Saya ambil sekolah teologi. Saya masuk di Harvest Academy. Hari ini mata rohani saya dibangkitkan. Singa Yehuda, kalau singa mengaum, sekali mengaum, pukulannya telak. Aku bukan petinju sembarangan, kata Rasul Paulus, tetapi aku petinju sekali meninju, langsung telak. Itu maksudnya, sekali kita berdoa bagi orang sakit, akan sembuh. Sekali kita datang untuk membawa firman, mereka sekeluarga akan bertobat. Inilah petinju-petinjunya Tuhan. Mari kita duta-duta
Kristus, semangat melayani Tuhan. Jangan pandang keadaanmu, jangan pandang lingkunganmu, jangan pandang orang yang merendahkanmu, tetapi semangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan. Glory, glory, haleluya. Praise the Lord. Haleluya, haleluya, luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.